ke yang namanya di daerah pankreas. Nah, di situ di daerah usus. Usus. Nah, di daerah usus itu ketemu yang namanya cairan pankreas. Nah, ini yang nantinya akan menghidrolisis lebih lanjut lagi yang tadinya digliserida, dihidrolisis lagi menjadi satu asam lemak dan monogliserida. Nah, kan berarti kalian akan mendapatkan dua asam lemak bebas dan satu monogliserida, ya. Nah, monogliserida itu yang nantinya akan disimpan di dalam kelenjar adiposa sebagai cadangan energi. Nah, sementara asam lemak bebasnya sebagian diangkut untuk diubah menjadi ATP atau sebagian juga nanti disimpan di dalam kelenjar adiposa sebagai sumber cadangan energi. Maka dari itu kenapa lemak disebut sebagai cadangan energi. Nah, di sini adalah proses yang namanya penyerapannya. Nah, ketika ada di dalam usus halus, yaitu sudah ada dalam bentuk monogliserida dan juga asam lemak bebas, atau ada yang masih dalam bentuk trigliserida, maka dia akan ketemu yang namanya bile salt. Bile salt itu adalah garam bedu. Nah, garam empedu itu nanti ada mengemulsifikasi si komponen lemak dan asam lemak itu sendiri. Ya, jadi dia akan emulsifikasi, dia akan membentuk yang namanya silomikron seperti ini. Jadi silomikron itu adalah seperti kemarin saya jelaskan, silomikron itu seperti bola besar yang di dalamnya itu adalah molekul nonpolar, sementara luarnya itu molekul yang polar. Nah, kalau sudah terselubung kayak gini, maka usus halus mau menyerapnya. Nah, setelah diserap, maka dia dibawa ke yang namanya kelenjar adiposa. Nah, di kelenjar adiposa ini, si molekul lemak dan asam lemaknya itu dilepaskan. Nah, yang bentuknya masih lemak, yaitu bisa digliserida, bisa monogliserida, atau bisa trigliserida, nanti akan disimpan di dalam kelenjar adiposa. Sementara asam lemaknya, kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, maka dia semuanya akan dibawa ke dalam hati untuk dirombak menjadi ATP. Kalau terlalu banyak, hanya sebagian. Sisanya disimpan lagi di adiposa. Ya, maka dari itu reaksi itu tidak mungkin 100% terjadi. Hanya berapa persen saja yang terjadi. Gitu ya. Nah, setelah disimpan ya sudah, jadi sebagian menjadi cadangan energi, sebagian nanti diubah menjadi energi. Nah, oleh karena itu kita yang akan bahas adalah yang asam lemak yang akan diubah menjadi energi. Nah, ini bayangannya. Nah, ini bayangannya reaksi digesti. Jadi kalau kalian punya trigliserida seperti ini ada tiga ikatan ester akan terhidrolisis menjadi monogliserida dan dua molekul asam lemak. Nah, ini reaksinya terhidrolisis 60% atau 66%. Mengapa? Nah, karena yang terhidrolisis adalah dua ikatan ester. Satunya masih utuh. Jadi 2/3. Dua itu yang terhidrolisis, tiga adalah jumlah ikatan esternya. Kali 100%. Ya, itu kemarin di kuis saya keluarkan tadi masih banyak sekali yang salah. Ya, jadi itu maksudnya terhidrolisis 66%. Berarti yang tertulis ya cuma 2/3-nya. Dua yang terhidrolisis, tiga adalah jumlah ikatan ester. Nah, di sini jalurnya. Nah, jadi secara general kalau kalian punya lipid maka dia akan terhidrolisis oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan juga sebagian menjadi gliserol kalau itu terhidrolisnya 100%. Tapi saya yakin tidak semuanya 100%. Nah, asam lemak nanti harus diubah menjadi asetil-CoA agar bisa masuk ke jalur siklus Krebs untuk dihasilkan energi. Kenapa? Nah, hanya di siklus Krebs saja reaksi eh, metabolisme yang menghasilkan energi gitu ya. Yang lainnya itu menghasilkan pun juga tapi tidak terlalu banyak. Maka dari itu kalian harus paham benar yang namanya siklus Krebs. Saya tidak menuntut kalian menghafalkan, tapi kalian harus tahu. Misalkan asam sitrat itu C-nya berapa, ya ada gugus berapa, gugus apa saja. Nah, kenapa? Karena besok kalau kalian belajar metabolisme protein, maka molekul protein itu kan ada
ada 20 asam amino. Nah, 20 asam amino itu masuk ke dalam siklus Krebsnya itu atau apakah melewati hanya satu pintu saja atau banyak pintu sekali atau banyak pintunya. Nah, coba kalau kalian flashback ke siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs itu kan seperti ini. Nah, di siklus Krebs kan seperti ini. Nah, molekul-molekul inilah yang nantinya menjadi step-step dari siklus Krebs untuk bisa dihasilkan ATP. Nah, kalau protein itu nanti masuknya ke berbagai pintu sini. Jadi ada molekul A, asam amino bisa diubah menjadi isositrat, berarti masuknya lewat sini. Nah, kalau asam lemak, nah asam lemak nanti pintunya hanya masuk lewat asetil-CoA. Jadi apapun asam lemak itu paling umum dibuat dalam bentuk asetil-CoA agar bisa masuk ke jalur siklus Krebs. Ya, selain molekul yang ada di sini, maka tidak bisa masuk ke jalur siklus Krebs. Misalkan nih saya punya asam lemak tapi diubahnya menjadi gliserol, ya tidak bisa masuk ke jalur siklus Krebs. Karena apa? Di jalur siklus Krebs ini kalau kalian lihat strukturnya itu tidak ada struktur gliserol. Harus strukturnya seperti ini. Gitu. Maka dari itu kalian harus memahami strukturnya. Ada asetil-CoA, ada sitrat. Kalaupun nanti ada asam lemak diubah menjadi suksinil-CoA misalkan, nah maka dia pintunya masuk sini seperti itu. Ya, tidak hanya dari asetil-CoA gitu ya. Nah, itulah yang namanya metabolisme lipid. Nah, jadi gitu ya, asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA bisa masuk ke jalur siklus Krebs. Nah, kalau nggak diubah asetil-CoA, selain molekulnya ada siklus Krebs yang tidak bisa masuk ke siklus Krebs. Artinya tidak bisa diubah menjadi energi. Nah, eh, ini adalah metabolisme gliserol. Nah, saya akan menjelaskan detail. Nah, kalaupun nanti asam lemak atau atau trigliseridanya itu terhidrolisis 100%, yaitu menghasilkan gliserol dan 3 molekul asam lemak, maka gliserol pun bisa di eh, metabolismekan di dalam hati, ginjal, dan usus. Dihasilkan yaitu namanya energi juga dalam jalur seperti ini. Nah, gliserol nanti akan diubah menjadi diglyceraldehyde 3 fosfat. Ini adalah gula yang paling sederhana. Ya, gula paling sederhana ini nanti bisa masuk ke jalur glikolisis untuk dihasilkan energi atau di glikoneogenesis untuk disimpan menjadi cadangan energi dalam bentuk gula di gliko. Nah, itu yang namanya uh, uh, metabolisme glycerol dari reaksi hidrolisis asam lemak. Nah, sementara asam lemaknya itu sendiri, asam lemaknya itu sendiri dia akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi dari teman kalian ada oksidasi alfa, beta, dan omega. Nah, di sini yang dibahas pertama adalah oksidasi beta. Kenapa? Nah, itu karena oksidasi beta itu terkait dengan jumlah substratnya. Jadi substrat yang bisa melakukan atau bisa menjalani reaksi oksidasi beta itulah asam lemak yang rantai C-nya lebih dari 12 paling umum. Jarang kalau yang di bawah. Kenapa? Sangat sedikit jumlahnya di alam. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya asam lemak itu paling banyak rantainya lebih dari C12. Baik itu genap, ganjil, ada ikatan rangkap satu atau ikatan rangkap dua. Nah, kemudian kalau yang asam lemak bercabang, nah asam lemak bercabang itu nanti dia masuknya ke alfa oksidasi. Itu jarang, karena apa? Asam lemak bercabang itu juga jumlahnya sedikit, nggak terlalu banyak. Maka dari itu kita tidak membahas alfa oksidasi dulu. Nah, apalagi omega. Nah, asam lemak omega tadi teman kalian sudah menjelaskan itu kalau terjadi kalau memang benar-benar dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Kalau tidak ya tidak akan terjadi oksidasi omega. Ya. Nah, ini adalah overview dari oksidasi asam lemak, yaitu beta oksidasi, di mana kalau kalian lihat ada step satu, ini kalau kalian punya asam lemak bebas, ya, dia akan menjalani oksidasi, dihasilkan asetil, asetil CoA. Nah, kok mati?
Sorry, ini saya kelempar ya. Oke, ya. Jadi di sini overview yang namanya oksidasi kita. Jadi kalau kalian punya asam lemak, ya, dia akan melalui reaksi oksidasi, dia akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA masuk ke jalur siklus Krebs, akan dihasilkan ATP atau energi. Gitu. Nah, tahap pertama yaitu yang namanya aktivasi. Jadi aktivasi asam lemak. Nah, di sini ada dua jenis. Kalau kalian punya asam lemak yang rantainya kurang dari C12, maka dia untuk masuk mitokondrianya tanpa harus diaktifasi atau tanpa harus apa istilahnya di, dibantu gitu ya. Nah, kalau kalian punya asam lemak C-nya lebih dari 12, katakanlah 14, maka dia perlu yang namanya diaktifasi ya. Terus dia diantar oleh yang namanya L-karnitin. Nah, inilah reaksi aktivasinya. Nah, jadi kalau kalian punya asam lemak, kemudian ada CoA, maka dia butuh ATP. Jadi kalau untuk aktivasi itu butuh butuh energi. Ya, ibarat kalau kalian pengen mengaktifkan sesuatu gitu kan, berarti kan ya butuh butuh energi gitu. Kalau tidak ada energi ya berarti dia tidak bisa teraktivasi. Gitu. Nah, ini mekanisme aktivasinya. Nah, jadi dari asam lemak maka dia butuh dua molekul fosfat dari ATP. Nah, jadi ini kok oke, jadi dia butuh dua molekul ATP, dua molekul fosfat. Jadi ATP itu kan adenosin trifosfat. Jadi dia punya tiga gugus fosfat. Jadi dua gugus fosfatnya diminta oleh asetil-CoA untuk diminta oleh asam lemak untuk dilakukan aktivasi. Nah, oleh karena itu di dalam proses aktivasi ini dia butuh dua ATP setara dengan dua ATP, bukan satu ATP. Karena dia butuh dua molekul fosfat, gitu ya. Nah, setelah diaktifasi, maka nah ini. Jadi asam lemak itu awalnya berada di luar mitokondria. Maka dia perlu masuk ke mitokondria. Karena apa? Di matriks mitokondria inilah terjadi reaksi yang namanya siklus Krebs. Jadi siklus Krebs itu hanya terjadi di matriks mitokondria. Ya. Nah, asam lemak itu tadinya ada di sitosol. Nah, di sini adalah matriks mitokondrianya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu setelah diaktifasi, maka dia butuh L-karnitin sebagai kariernya. Nah, dia nanti akan masuk, menembus, dan masuklah ke dalam matriks mitokondria. Nah, dalam matriks mitokondria ini nanti asam lemak dilepaskan. Ya, SCOA-nya kembali uh, oke, ya. Jadi ini laptop saya itu koneksinya agak-agak memprihatinkan ya di sini. Jadi gitu ya. Jadi setelah teraktivasi maka dia butuh L-karnitin untuk ditembus atau diantar ke dalam matriks mitokondria. Nah, setelah dalam matriks mitokondria maka asam lemak nanti akan dilepaskan. Nah, dilepaskan. Nah, di sini nanti akan masuk ke jalur oksidasi. Nah, jalur oksidasinya tadi ada beta, alfa, dan omega.
Nah, kalau yang beta itu khusus yang C-nya 12, 14, atau C-nya ganjil. Nah, atau tidak punya ikatan rangkap dua. Eh, ada ikatan rangkap dua tapi nanti. Ada juga yang ikatan rangkap dua, baik satu maupun lebih dari satu, atau pupa atau mupa. Nah, oksidasinya di beta oksidasi ini ada 4 tahap. Dehidrogenase, hidrasi, dehidrogenase, dan tiolitik. Nah, di sini kalau kalian lihat di gambarnya, di sini ada asam lemak. Kalian fokus di warna yang saya coklatin itu. Nah, di situ C alfanya nanti akan terjadi reaksi yang namanya reaksi eliminasi atau pembentukan ikatan rangkap. Ya, nah itu namanya reaksi dehidrogenase. Artinya H yang ada di C alfa diminta satu dan H yang ada di C beta juga diminta satu, sehingga terjadi reaksi yang namanya eliminasi membentuk ikatan rangkap dua. Nah, setelah itu ke tahap kedua terjadi reaksi hidrolisis, di mana penambahan molekul air. Nah, molekul air itu hanya masuk di C alfa, OH-nya masuk di C beta. Gitu. Nah, ya, jadi di tahap kedua ada hidrasi. Jadi H yang ada di eh, H dari H2O itu ah, oke. Jadi ini yang nggak enaknya kalau menjelaskan metabolisme biaya online itu seperti ini. Jadi kalau koneksinya pedot, kayak gitu. Oke, hmm, ya, jadi eh, ya tahap kedua adalah dehidrasi. Nah, di sini molekul air masuk mengadisi jadi OH dari air masuk ke Cibetanya. Nah, kemudian selanjutnya ke tahap ketiga ada dehidrogenasi. Nah, dehidrogenasi itu proses oksidasi di mana OH-nya alkohol dioksidasi menjadi gugus keton, ya, keton. Nah, setelah mengalami dehidrogenase, maka dia akan diputus di sini. Maka akan menghasilkan asetil-CoA dan asil CoA yang kehilangan 2 karbonnya. Ya, jadi dia putus di sini. Jadi 2 karbon jadi asetil-CoA dan sisanya jadi asil CoA. Bentar, ini kok mati ya?
Oke, Mas dan Mbak, karena koneksinya nggak terlalu bagus, ya, jadi akan saya jelaskan ke pertemuan tatap muka setelah Lebaran saja ya. Jadi kita pause sampai metabolisme oksidasi beta, ya. Jadi besok setelah kelompoknya Mbak Lintang menjelaskan anabolisme lipid, jadi Mbak Lintang anabolisme lipid mungkin dijelaskannya jangan terlalu lama, 30 menit saja cukup, ya. Jadi maksimal 45 menit sama tanya jawab. Nah, itu di chat ada token silahkan presensi. Oke, ya. Jadi tuh. Oke, Mas Mbak, itu di chat ada token silahkan bisa presensi. Nanti akan saya teruskan di pertemuan tatap muka setelah Lebaran tanggal 8 ya. Jadi tanggal 8 kita pertemuan tatap muka untuk menjelaskan metabolisme lipid oksidasi beta. Karena kalau saya teruskan hari ini, nanti ini putus nyambung ya koneksinya, ya. Jadi tidak stabil, jadi kalian nanti akan bingung nantinya, ya. Besok kalau Mbak Lintang, sebelumnya dari Mbak Lintang TKK menjelaskan mengenai anabolisme lipid, silakan untuk keton dan biosintesis kolesterol. Mungkin 30 menit untuk presentasi, 15 menit untuk tanya jawab. Nah, nanti sisanya akan saya jelaskan dengan metabolisme lipid secara keseluruhan. Begitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf harus kita akhiri masih 30 menit sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jangan lupa presensi. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih, Terima Pak.